Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wa la rikab. Walakin Allah yusallitu rasulahu ala man yasha. Allahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah telah kita pelajari sebelumnya bagaimana Allah menghinakan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nadir. Ya. Mereka menghancurkan rumahnya sendiri, dibantu oleh kaum muslimin. Dan mereka hanya dibolehkan dibolehkan membawa hartanya hanya secukup onta yang dimiliki. Ya. Itu nggak bisa banyak. Ya. Nah, itu juga linah. Ya. Masih ingat linah, pohon kurma yang berkualitas tinggi pun ditumbang-tumbangkan oleh kaum muslimin. Sehingga masih banyak harta-harta yang tersisa, ya, yang nggak kebawa. Ya. Maka dalam hukum Islam, ya, sebuah peristiwa di mana orang kafir menyerah sebelum berperang, ya, dan kemudian hanya membawa harta yang bisa dibawa seperti yang menjadi syarat hanya sepenuh onta, maka sisa-sisanya namanya fai. Ya. Sisa-sisa namanya fai. Ya. Secara kata kerjanya disebut wa ma afa Allahu. Ya. Ayat 6 ya. Wa ma afa Allah. Ya. Dan apa yang Allah faikan gitulah ya. Kalau mau pakai istilah fikihnya ya, dan apa yang Allah faikan berupa harta. Ya. Kalau pakai terjemahan yang lebih sesuai adalah dan apa yang Allah berikan berupa harta rampasan tanpa perang. Jadi artinya fai itu apa? Harta rampasan perang tanpa perang. Ya. Harta rampasan dari orang kafir tanpa perang. Karena Banu Nadirnya udah takut duluan. Ya. Daripada taruhan nyawa, ya udahlah kita nyerah aja. Ya, ambil sana harta saya. Ya. Itu namanya fai. Ya. Ibu pernah belajar perang Banul Mustalik ya. Tahun 5 Hijrah, di mana di saat itu terjadi hadithul ifki. Ya. Ya. Perang Banul Mustalik juga ya, perang yang musuhnya atau Banul Mustaliknya nyerah juga. Ya. Sehingga Rasulullah mendapat fai. Ya. Mendapat harta rampasan yang tanpa perang. Ya. Walaupun di situ memang ada yang tewas dari kaum muslimin, ada yang syahid dari kaum muslimin, ya, itu syahidnya karena salah.
salah nombak ya, semua nombak orang kafir malah kena ke seorang muslim. Ya. Dari Banul Mustalik juga ada yang terbunuh satu Musafi' namanya, ya. Yang kebetulan dia adalah suami daripada tokoh Banul Mustalik itu, ya. Dan kemudian istri Musafi' ini jadi apa namanya, jadi budak dan dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah yang terkenal dengan nama Juwairiyah. Jadi tidak banyak terjadi pertumpahan darah, ya. Nah, itu juga harta yang dari Banul Mustalik disebut fai, ya. Karena nggak ada peperangan. Ya. Jadi wama afa Allah, dan apa yang Allah jadikan fai dari harta orang-orang kafir itu kepada Rasulnya, ya, dari orang-orang kafir, minhum, orang-orang kafir itu di ayat ini maksudnya dari Banu Nadir. Fama aujaftum alaihi, ya, maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala karena kalian tidak aujaftum, ya. Aujaftum itu kalau bahasa sekarang mobilisasi, ya. Ya. Jadi kamu mendapatkan harta tanpa mobilisasi pasukan berkuda, ya. Aujaftum alaihi min khailin, ya. Dan kalau dalam perang dalam Islam, ya, kuda itu juga mendapat bagian ghanimah, ya. Jadi ketika pembagian fai, ya, ketika pembagian ghanimah, biasanya penunggangnya dapat, kudanya dapat, ya, karena kuda itu mirip mobil, ya. Kalau nggak dirawat ya nggak kuat. Fama aujaftum alaihi min khailin, baik itu Allah berikan kepada kalian, pada Rasulnya, tanpa aujaftum kalian mobilisasi pasukan berkuda, ya. Wala rikabin, tanpa pasukan berontak, ya. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Namun karena Allah menguasakan musuh itu kepada utusan-utusannya, ya. Menguasakan, apalagi menundukkan, ya. Allah yang membuat musuh-musuh itu kemudian nyerah duluan sebelum perang. Walakin Allah yusallit, karena Allah lah, tapi Allah lah yang membuat musuh itu dikuasakan kepada, ditundukkan kepada utusan-utusannya, ala man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak bisa dihindari bahwa antara kaum muslimin dan kaum kufar itu memang akan terus terjadi pertarungan. Ya. Ya. Maka sesungguhnya pertarungan ini versi Islam tidak bisa dipahami sebagai satu seperti yang dikatakan oleh, ya, orang-orang tertentu yang nggak paham Islam, ya, bahwa agama itu sumber radikalisme. Ya. Pokoknya di mana ada kehidupan beragama yang semarak, pasti di situ ada pertentangan.
Sehingga agamanya disalahin. Ya, agamanya disalahin, dan terutama yang biasanya nyalainnya sama Islam. Ya. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pertentangan ini? Ya. Begini, Islam itu ya agama yang kepinginnya kehidupan ini baik semua. Ya. Ya, Ibu masih ingat kan apa yang kita bahas di surat An-Nur. Ya. Di surat An-Nur itu Allah inginkan manusia itu harus bisa baik secara personal, ya. Kemudian rumah tangga, ya. Apalagi masyarakat, ya. Negara, ya. Semua di surat An-Nur dibahas. Ya. Saking Islam itu kepingin baiknya sampai segala penglihatan saja diurus sama Islam. Ya. Laki-laki jaga pandanganmu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perempuan jaga pandanganmu, kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya. Segala aturan. Jadi inginnya baik Islam. Ya. Sementara kehidupan anti-Islam, kehidupan non-Islam, kepinginnya lawan katanya. Ya. Islam begitu melarang zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Ya. Kekufuran maunya, ya, silakan berzina sepuas-puasnya. Gitu. Jangan melihat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata kekufuran, lebih banget sih melihat aja nggak boleh. Ya. Wah, bahkan lebih dari itu. Ya. Masa salaman aja nggak boleh. Ya. Bahkan lebih bisa dari itu. Ya. Masa ciuman aja nggak boleh. Ya. Nah, sementara Islam nggak bisa. Melihat aja jangan. Ya. Karena Islam menghendaki kesucian. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Nah, disinilah sebenarnya sumber kenapa al-Islam wal kufur ini sulit untuk bisa berdamai. Ya, karena memang ada perbedaan visi dan misi yang sangat ekstrim. Ya. Ya. Bukan hanya itu, bukan hanya ada perbedaan yang sangat ekstrim. Orang kafir kalau masih melihat Islam itu lemah, ya, lemah itu bisa berarti dimulai dari penganutnya yang belum komitmen, penganutnya yang belum solid, ya, penganutnya yang belum punya pimpinan sentralnya, ya, penganutnya yang belum punya negara, ya. Maka orang kafir itu tidak hanya dalam posisi perbedaan, tapi dalam posisi nyerang terus. Ya. Gimana ini umat Islam supaya jangan sampai ya tadi ya personalnya soleh, rumah tangganya soleh, masyarakatnya soleh, ada pemimpinnya dan negaranya, itu akan menjadi proyek besar orang-orang kafir sepanjang zaman. Ya. Bahasa Al-Qur'annya surat surat At-Taubah 32, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya. Intinya orang-orang kafir tidak ingin Islam itu ada di atas bumi. Ya. Dalam hal apa saja, sekedar orang soleh saja jangan ada. Kalau bisa semua orang kayak dia semua, ya. Disebut di surat An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Dan ini sangat nyata kita lihat. Ya. Orang kafir itu kepingin sekali kalian tuh seperti mereka, sehingga kalian dengan mereka sama. Ya. Kemudian ketika pribadi-pribadi kaum muslim itu mulai
menjadi baik, maka ya, di awal kita diajari apa? Al-wala wal bara. Akhir surat apa? Akhir surat Al-Mujadilah. Ya. Ketika al-wala dan bara ini semakin baik, dia menjadi kekuatan. Ya. Ketika menjadi kekuatan, maka semangat orang kafir tadi ingin menghancurkannya lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Ya. Sehingga ketika mereka nyerang, maka berlaku prinsip orang Betawi. Orang Betawi gimana? Lo jual, gue beli. Beli, bungkus. Bungkus itu peperangan. Ngelawan. Ngelawan. Ya. Sehingga Allah akan semakin berikan kekuatan. Maka ketika Allah berikan kekuatan, bisa jadi kaum muslimin yang katakan memulai gitu. Siap-siap kita perang. Mereka takut. Dan begitulah terus-menerus sampai kaum muslimin berada dalam puncak kekuatan. Sudah dalam puncak kekuatan, maka kaum musliminlah yang harus mengatur kehidupan manusia. Ya, baik kafirnya maupun muslimnya. Nah, jika kaum muslimin sudah mengatur, maka mengaturnya harus versi Al-Quran. Ya. Nggak boleh orang kafir nggak ngapa-ngapain, dibunuh-bunuhin, nggak boleh. Ya. Maka di surat apa itu, surat Al-Maidah, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Nggak boleh kamu berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang akan memusuhimu. Jadi inilah tujuan mengapa ada jihad, mengapa kaum muslimin harus solid, harus punya pemimpin, harus punya negara, dan seterusnya. Karena Islam menginginkan kehidupan ini di bawah kendali Islam, yang insya Allah di situ ada keadilan. Di situ ada kesucian masyarakat. Karena Islam nggak mau tuh masyarakat pada khomeran semua, pada zinahan semua, pada nyolong semua. Ya, dibuat sistem sedemikian rupa bagaimana kesolehan itu milik dunia. Kan keren ya. Yang soleh bukan lagi ibu-ibu pengajian ini, tapi yang solehah seluruh penduduk dunia soleh semua. Ya, terlepas soleh hanya dengan nilai 6, 7, 8, 9, tapi mesti masih soleh ya. Tapi kalau sekarang Allah, yang muslim aja belum tentu soleh ya. Kenapa? Karena nggak ada sistem yang mengatur kehidupan agar orang itu soleh. Jadi kalau ada orang soleh dalam kondisi seperti ini, ya betul-betul itu karena pertolongan Allah. Ya. Ya, gampang saja orang itu kalau ingin nggak soleh dalam kondisi kehidupan seperti saat ini, di mana semuanya nggak kondusif, negerinya nggak kondusif, ekonominya nggak kondusif, politiknya nggak kondusif, apanya nggak kondusif, masyarakatnya nggak kondusif. Subhanallah, masih ada orang manusia yang berusaha soleh-solehah. Itulah dzalika huwal fadlul kabir. Itulah hadiah dari Allah yang luar biasa. Ya, tapi kalau terus-terusan begini kan kasihan tuh yang potensi kesolehannya harus didukung dari faktor luar. Kalau kita kan insya Allah kita bukan ngaku soleh juga. Tapi insya Allah kalau kita memang diterima oleh Allah sebagai orang-orang soleh-solehah, karena faktor dalam diri kita. Karena kita ini yang nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa, malah ikutan ngaji begini terus. Ya nggak ada dari negara. Kamu kenapa tadi pagi nggak ngaji? Nggak ada, terserah mau ngaji boleh, nggak ngaji ya. Nggak ngaji juga nggak apa-apa. Ya. Bahkan bisa sebaliknya diomongin ngaji mulu tiap Rabu. Ya. Ini semua karena karunia Allah. Ya.
kasihan sekali. Bagaimana tuh dengan orang-orang yang udah dikasih tahu nggak tertarik-tarik juga. Ya, udah dikasih tahu gratis kok, enggak mau. Ya, memang ada manusia-manusia yang solehnya nunggu ada sistemnya dulu. Sistemnya membuat soleh. Ya, karena ada orang-orang seperti itu, disitulah mengapa kaum muslimin harus membangun kekuatan. Ya, kekuatan soliditas, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang harus kita ketahui, apa yang terjadi di ayat 6 ini. Ya, kesian banget sih ya, Yahudi Banu Nadir itu ya, hartanya diambil-ambilin, orang-orangnya diusir-usirin. Ya kalau kamu melihat dohirnya begitu, memang kesannya Islam tuh kok galak banget ya. Orang ingin hidup malah diusir. Kamu harus tahu jika seluk-beluk kekafiran itu seperti apa. Ya, istilahnya seluk-beluk kekafiran dan keislaman itu, ya, kalau kamu nggak mukul, kamu dipukul. Ya. Kalau kamu nggak kuat, kamu akan terus ditindas. Tidak dengan Islam, kalau kamu lemah, kamu menindas, enggak. Ya. Islam, kalau kamu lemah terus, kamu ditindas. Ya. Maka apa yang terjadi dengan Banu Nadir, ya, yang terjadi di tahun 4 Hijrah, di mana kaum muslimin ya sudah mulai di atas angin karena kemenangannya dalam perang Badar. Ya. Terjadi perang Uhud. Ya. Ya, dalam tanda kutip nih istilahnya kalah. Karena kalah itulah orang Yahudi merasa, oh ternyata kelihatannya doang gagah ya. Ternyata bisa keok juga dia dikalahkan oleh kaum Quraisy. Ya. Maka mereka bangun lebih semangat lagi. Berarti kita masih ada peluang nih kalau mau menindas kaum muslimin. Ternyata kaum musliminnya di luar dugaan. Istilahnya kalau kamu membangunkan macan yang sedang tidur, kami siap menyerang. Maka dikepunglah Banu Nadir itu setelah ada niat jahat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang eksekutornya saat itu namanya Amr bin Jihash, ya, dan terjadilah pengusiran terhadap mereka. Ya. Ini merupakan rintisan, ya, bagaimana mereka ini hidup baik-baik aja. Ya. Saya persilahkan hidup, tapi jangan merusak kehidupan. Ya. Karena kekufuran itu misinya ngerusak, kaum muslimin misinya memperbaiki, ya, mengembangkan. Ya. Dan Yahudi cenderung karena termasuk bagian daripada kekufuran, maka misinya ingin merusak. Maka Rasulullah mengusir mereka. Ya. Sebagian lari ke Khaybar, sebagian lari ke Khaybar berarti ya, agak jauh dari Madinah. Ya. Sebagian lari ke negeri Syam, ke Suriah saat ini, ya, ke Damaskus, ke Dimashq. Ya. Maka harta-harta yang ditinggalkan ya tentu milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membagikan, ya, harta itu kepada semua peserta yang ikut Banu Nadir. Ya. Ya, itulah ya cikal bakal apa yang disebut dengan fai. Ya. Lawan katanya fai itu ghanimah. Ya, juga kalau baca Al-Anfal, situ ada istilah ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum. Ya. Ghanimtum bendanya disebut ghanimah.
Apa itu ghanimah? Ya lawan kata fai. Ya. Perang dulu, baru musuhnya kalah. Ya. Di situ akan apa? Boleh atau harus bisa memiliki harta yang dimiliki oleh orang kafir. Ya. Menang perang Badar dapat ghanimah. Menang perang Khandaq dapat ghanimah. Wah. Dan dalam sejarah ghanimah yang dimiliki oleh kaum muslimin itu yang sangat besar ketika perang di zaman Abu Bakar dilanjutkan di zaman Umar, namanya perang Al-Qadisiyah. Ya. Ya. Perang Qadisiyah itu apa? Perang melawan orang Persia. Ya. Waktu ghanimahnya luar biasa. Ya. Sampai Umar ketika melihat banyaknya ghanimah itu teringat sebuah ayat di surat Ad-Dukhan, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim kadzalika wa awhanaha bani Israil dan seterusnya, sambil membaca ayat itu. Ya, intinya gimana maksudnya? Intinya, ya Allah, gampang banget ya kalau Allah ingin ngasih harta kepada hamba-hambanya. Ya. Sebentaran sudah mendapatkan harta dengan nilai triliunan itu ya. Ya. Karena banyaknya ya. Sampai harta yang paling eksklusif ya, yaitu apa? Ya, gelangnya Raja Persia. Ya. Gelangnya Raja Persia. Ya. Ya tentu gelangnya emas lah, nggak mungkin gelangnya dari plastik. Ya. Gelang emas, ada berliannya. Ya. Terus ada sahabat yang ingat ya, ya wahai Amirul Mukminin, seingat saya Rasulullah pernah menjanjikan akan memberikan gelang emas kepada Suraqah. Ya. Masih ingat Suraqah ini? Orang kafir yang mengejar-ngejar Rasulullah saat hijrah. Setiap ngejar, setiap mendekat jatuh, setiap dekat jatuh. Ngapain sih kamu Suraqah? Ini saya mengejar engkau Muhammad karena saya dijanjikan 100 onta kalau bisa menangkap. Ya. Mau nggak kamu saya kasih? Ya, saya kasih apa? Gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra. Nggak masuk akal. Benar saya kasih. Ya. Penting kamu sabar menunggu ya. Tapi kan orang Makkah udah punya image begini. Muhammad ini kalau ngomong nggak pernah meleset. Ya A. Ya udah deh ya. Iya mau ya. Syaratnya apa? Pulang kamu. Ya. Jangan ngejar-ngejar kami. Ya baik saya. Ya. Bahkan sampai ada perjanjian di atas hitam putih nih. Satu saat ya. Kalau satu saat gelang Kisra itu akan diberikan kepada Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik sendiri masuk Islamnya agak terlambat, tahun 8 Hijrah. Ya. Ya. Maka ketika terjadi perang Al-Qadisiyah, ada yang mengingatkan kepada Umar, ya, kan Rasulullah pernah menjanjikan gelang Kisra kepada Suraqah. Ditanya Suraqah, dipanggil Suraqah. Suraqah, benar nggak? Ya. Benar ya wahai Mu'min. Punya bukti tercatat nggak? Ada. Tunjukkan. Oh iya. Akhirnya dikasih. Ya Allah. Ya nggak nilai itu. Nilai sejarahnya, nilai ekonominya, semuanya ya. Itulah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya apa? Ghanimah. Ya. Ada lagi namanya Anfal. Ya. Sampai jadi nama surat ya, Al-Anfal. Ya. Al-Anfal mirip ghanimah. Ya. Tapi sifatnya untuk pribadi. Ya. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya saat perang Badar itu tarung gitu ya,
tarung menang. Ya. Kemudian dia tertarik, di si musuh ini ternyata misalnya nih misalnya di musuh itu punya katakan baju perang yang bagus gitu. Maka diambil baju perangnya. Maka baju perang itu milik prajurit yang telah atau mujahid yang telah menundukkan musuh itu. Itu Al-Anfal ya. Jadi sifatnya pribadi, tidak diatur oleh pimpinan. Ya, ini menjadi apa ini ya? Tafkif istilah kequranan ya. Istilah-istilah fikih ini ya. Jadi ada fai, ada ghanimah, ada al-anfal. Di tahun 80-an yang mengikuti, yang di tahun itu sudah dewasa dan mengikuti gerakan Islam di negeri ini, di tahun 80-an tuh Ibu ya, ramai itu istilah-istilah fai. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu ya, yang menganggap siapa yang bukan menjadi golongannya ya, itu berarti dianggap musuh ya. Sehingga banyak dialami oleh teman-teman saya kenal ya. Misalnya dia punya teman lama ya, udah 10 tahun nggak pernah ketemu. Terus alasan apalah saya ingin nginep di rumahmu, iya. Ya namanya teman lama ya udah dipersilakan. Ya. Pagi-pagi begitu bangun temennya udah hilang, barang-barangnya dia juga hilang semua juga. Ya. Menurut temannya itu bahwa apa yang dia ambil itu adalah fai. Di tahun 80-an banyak terjadi perampokan SPBU. Dulu itu uangnya diambil ya dengan alasan fai. Jadi biasanya ini kejadian terhadap orang-orang yang bergabung dalam sebuah kelompok tertentu ya, yang dengan tujuan ya ingin menegakkan Islam ya, dan siapa saja yang belum bergabung dengan kelompoknya berarti dianggap musuh. Karena musuh maka hartanya fai. Nah ini pemahaman yang konyol. Walaupun memang alasan menggunakan ayat ini kayaknya realita banget ya. Nggak perlu perang, iya. Nggak perlu pakai mobilisasi, iya. Nggak pakai fama awjaftum alaih. Walakin Allah yusallitu. Itu karena Allah yang membuat dirinya berkuasa, iya. Tapi itu terlalu versi. Ya. Versi dirinya itu subjektif. Ya. Maka itu tentu bisa dipastikan pemahaman yang menyimpang terhadap ayat ini. Ya. Begitu fight dengan tujuan nggak apa-apa kita ambil kan bukan untuk kita ya. Jadi harta yang kita ambil dari rumah teman-temannya ya, bahkan mungkin dari rumah orang tuanya sendiri itu kan untuk biaya perjuangan gitu. Di tahun 80-an itu ramai gitu. Ya, alhamdulillah banyak juga yang mantan-mantan begituan akhirnya sadar dan kemudian menjadi aktivis dakwah ya, dan menyadari kesalahannya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, 3 hal tadi ada fai, ada ghanimah, ada al-anfal ya. Baru bisa diputuskan statusnya kalau sudah ada institusinya. Ya. Sudah ada negaranya, Al-Madinah, Al-Munawwarah, ada pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jika belum ada ya nggak bisa. Ataupun mungkin ya bisa juga lokal misalnya. Ya, kaum muslimin di Afghanistan ya, diserang oleh Rusia juga tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Ya. Diserang ya melawan lah ya. Maka ngelawan ya tentu banyak mendapat ghanimah akhirnya ya. Ya, harta-harta yang ditinggalkan oleh Rusia saat itu jadi ghanimah bagi kaum muslimin. Bahkan bisa jadi menjadi fai ya, mau nyerang musuhnya nyerah duluan ya, maka bisa jadi ghanimah ya. Begitu juga ketika Rusia keluar digantikan oleh Amerika sekian tahun, ada 10 tahun juga ya. Ini sekarang lu nyerah juga ya tidak sedikit juga menikmati ghanimah ya, karena perang duluan. Ya, jelas musuh ini. Ya. Kalau yang tahun 80-an di negeri ini terjadi fikrah itu, pemikiran yang ngaco, yang sangat subjektif versi dia. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Ya. Maka sesungguhnya antara kekufuran dan keislaman ini ya, sesungguhnya tidak terlepas dari campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Termasuk jika saat ini kaum muslimin dalam ya bisa disebut genggaman orang-orang kafir ya. Sehingga nggak banyak bisa bergerak dengan leluasa ya. Karena semuanya diatur orang kafir, maka itu termasuk ya yusallitullahu alal muslimin ya. Ya, artinya bisa menggunakan istilah ini ya. Berarti Allah ya sedang ya, menjadikan orang kafir itu memiliki kekuasaan untuk apakah menjajah, menindas, mengatur ya. Itu berarti ya, juga bisa yusallit. Jadi yusallit itu bisa kaum muslimin terhadap kaum kafirin atau kaum kafirin terhadap muslimin ya. Walaupun punya perbedaan asal usul ya. Kalau kaum muslimin ya, yusallitun atau kalau Islam yusallit alal kafirin itu menunjukkan adanya perbaikan masyarakat mengarah kesolehan yang terus meluas. Ya. Jumlah orang soleh ini semakin banyak di atas bumi, ya, maka nanti Allah rubah nih, ya. Kaum Islam lah yang akan yusallit, ya. Yusallit berkuasa, mengatur, ya, menentukan corak kehidupan, ya, bahkan bisa jadi mengatur secara ekonomi ya, terhadap orang kafir ya, sebagai satu semacam balasan dunia. Karena kalian nih wahai penduduk dunia udah banyak yang soleh nih, saya kasih balasan dunia. Kamu ya, sekarang kaum muslimin lah yang mengatur kehidupan. Itu pernah kita bahas di An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya. Jika penduduk dunia ini ya minimal penduduk Indonesia lah ya. Jika penduduk Indonesia ini semakin banyak yang beriman dan amal saleh, insya Allah mereka lah yang mendapat taslit, mendapat penguasaan, mendapat hak mengatur kehidupan.
Ya. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Jadi kalau Islam berhasil mengatur, memimpin, menentukan kehidupan umat, itu berarti keberkahan dari Allah. Tapi kalau sebaliknya, ibu-ibu rahimakumullah, orang kafir yusallit al-kufru yusallit 'alal muslimin, itu berarti azab. Ya. Itu berarti ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini hukuman, maka berarti harus ada gerakan mensolehkan ya, umat, ya, biar enggak seterusnya begini. Ya. Harus ada gerakan mensolehkan umat. Ya. Terserah mau berhasil kapan enggak, itu enggak jadi urusan. Yang penting kamu harus bergerak gimana ini supaya jumlah orang yang jumlah orang yang soleh naik terus ya. Ya. Ya, sebagaimana dikatakan di surat Al-An'am ya, lebih 127. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya. Kalau umat manusia ini udah pada jahat semua, maka nanti yang akan berkuasa adalah penjahat juga. Karena itu kalau umatnya disolehkan, insya Allah Allah akan hadirkan pemimpin yang soleh. Ya. Namun walaupun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa. Ya. Ya, doanya itu aslinya ini doa penutup majelis ya. Ya. Tapi lebih populer sebagai doa khatmul Quran. Ya. Ibu kalau buka mushaf ya, di halaman belakang itu ada doa bunyinya begini. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang membuat aku jadi takut bermaksiat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, jadikan aku orang yang taat supaya aku mudah masuk surgamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berilah aku rasa keyakinan yang membuat aku sabar menghadapi ujian. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, sehatkan semua panca inderaku, penglihatan, pendengaran, semua. Selama aku hidup, berilah panca indera yang sehat semua. Matti'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Panjang ya, langsung ya. Ujung-ujungnya apa? Wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamu. Pakai tusallit. Tusallit. Tadi kita baca yusallit. Ya Allah, jangan sampai yang memimpin kami ini orang jahat. Itulah ya. Orang nggak takut kepadamu, orang yang nggak peduli kepada kami, ya. Orang yang kepinginnya masyarakat itu sengsara aja. Ya. Maka itu sebenarnya hukuman dari Allah ketika masyarakat nggak peduli dengan kesolihan. Ya. Ya, walaupun demikian, yang penting kita minta tolong kepada Allah. Memang kita ngakulah ya. Sebetulnya saya nggak laik minta tolong, tapi karena Rasulullah nyuruh minta tolong, ya lakukanlah ya. Wala tusallit alaina ya Allah, jangan sampai kami dipimpin oleh orang yang tidak takut kepadamu, tidak sayang kepada kami. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya. Sehingga paling tidak kita tidak terlalu berstatus kena hukuman Allah. Ya memang ada unsur hukuman, tapi kan saya sudah minta tolong ya Allah ya atas kondisi ini. Ya. Jangan sampai terus-menerus kehidupan ini dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Ya.
Jadi begitulah ya, yusallit itu bisa al-Islam ya, yusallitu 'alal kafirin, atau bisa sebaliknya al-kufru yusallitu ya, al-kufru yusallitu 'alal muslim ya. Sehingga ayat ini juga mirip seperti ayat qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha ya. Orang kafir bisa berkuasa dengan seizin Allah. Kaum muslimin bisa juga berkuasa juga dengan seizin Allah. Ya. Maka ayat ini mengingatkan ya, berkuasa nggak berkuasa, yang penting kamu hidup mulia. Ya. Lagi dikuasa, lagi nggak berkuasa, hidup mulia. Kenapa hidup mulia? Ya karena selalu berusaha dalam ketaatan. Ya. Apalagi berkuasa harus lebih soleh lagi. Ya. Jangan sampai ya nggak berkuasa aja udah nggak soleh. Ya. Nggak berkuasa aja udah jauh dari Allah. Nah gimana berkuasa? Ya. Karena saat berkuasa manusia itu akan memiliki peluang jahat yang lebih besar. Ya. Rasulullah mengumpamakan manusia itu kalau berpuasa lebih jahat daripada serigala yang lapar. Serigala lapar, ya, ada 100 ekor kambing yang diterkam berapa? Satu aja, ya. Satu nggak habis sudah kenyang ya ditinggal. Kalau manusia lapar, ada 100 ekor diambil semua. Ya. Karena itu penting Allah mengingatkan berusahalah soleh dalam segala kondisi. Ya. Sehingga kalau kamu berpuasa, ya, inilah yang dimaksud oleh susunan ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya. Jadi kalau saja kesolehan itu harus berpuasa dulu. Urutan ayatnya kata para ulama seharusnya tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Ya. Itu urutannya nggak dibuat semacam sebab akibat. Intinya kamu bisa soleh tanpa berpuasa, kamu bisa soleh dengan berpuasa. Bahkan kalau berpuasa tidak saja soleh, bahkan mensolehkan umat. Yang maksud tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Sehingga ya, jika ada orang beriman ya, setelah berpuasa jadi nggak soleh, ya, berarti saat belum berpuasa kesolehannya belum kuat. Ya. Sehingga begitu berpuasa mabok, ya. Mabok harta, mabok wanita, mabok tahta, mabok 3 tak berarti ya. Ya. Nah, karena itu di sini ditutup dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa merubah kehidupan. Pada saat kaum muslimin yang berkuasa terhadap kafirin, ada maha kuasa Allah membuat kafirin berkuasa atas orang-orang mukminin. Tergantung bagaimana kaum muslimin itu mengatur kehidupan. Maka wallahu ala kulli syai'in qadir dalam konteks ayat ini hendaklah kaum muslimin yakin dengan sifat Allah ini ya, dan optimis. Pada akhirnya tidak mustahil Allah akan ya, merubah kehidupan ini. Kaum musliminlah yang insya Allah akan mengatur kehidupan umat. Ya. Baik jemaah rahimakumullah, ya, inilah yang bisa kita bahas ya, karena memang harus
ada tinjauan fikihnya, ada tinjauan realita kehidupannya, ya. Sehingga ayat ini harus dibahas lebih mendalam, ya, agar bisa menjadi wawasan kequranan kita, ya. Jangan sampai terjerumus dalam kehidupan yang salah karena ayat ini, seperti yang saya katakan tadi, ya. Ataupun tidak punya wawasan apa-apa bagaimana, ya, perkembangan kehidupan Islam. Baik, wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.